lingkungan sekolah. Ya, mohon izin Bapak Ibu saya untuk presentasikan budaya positif. Silakan diizinkan. Nah, jadi ada kita ambil tiga contoh paradigma belajar. Pertama, paradigma pertama adalah terkait semua upaya pendidikan, apapun itu judulnya, harus berpusat pada kepentingan siswa. Jadi tiap pembelajaran itu kita harus berpusat pada kepentingan siswa. Apa yang siswa butuhkan di kelas, nanti kita diskusikan dengan siswa apa yang dibutuhkan selama pembelajaran itu berlangsung, termasuk kenaikan pangkat guru dan pelatihan guru. Jadi kalau misalkan berhubung kita ini sekolah penggerak di sini, jadi banyak pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan pemikiran tentang siswa, kepentingannya apa. Bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya. Tidak berhenti di situ saja, tapi kami berharap guru yang lebih kompeten, guru yang lebih sejahtera akan lebih berbahagia sehingga mereka bisa mendidik siswa lebih baik. Ucap dia dalam acara Shopping the Future Retail Gamesend di Jakarta. Nah, kemudian paradigma yang kedua adalah sistem pendidikan nasional tidak mungkin bisa berjalan baik sendirian. Maka dari itu dia mengajak sebanyak mungkin stakeholder terkait. Jadi kita itu berhubung kita di sekolah itu ada komunitas kerja guru, jadi KKG itu perlu ditingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan di KKG tersebut. Dan nggak mungkin stakeholder terkait seperti entitas bisnis hingga masyarakat untuk berperan aktif. Nah, kalau misalkan sekarang di sekolah itu ada komite sekolah, nah itu harus diperan aktifkan supaya pendidikan kita itu lebih meningkat lagi terhadap peserta didik. Bukan hanya sekedar menyumbang, nah ini juga para insan pendidikan tidak boleh lagi kita datang ke industri lalu bilang minta sumbangan, dalam arti mari bersama-sama merancang mengembangkan sekolah itu. Contohnya misalkan ada komite sekolah yang banyak dari segi kecil saja, misalkan di kelasnya anak-anak itu suka minum air putih. Nah, dari komite sekolah dia menyumbang misalkan galon dan dispensernya untuk kepentingan siswa. Nah, ketiga, paradigma yang ketiga terkait dengan teknologi, karena teknologi harus bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidik. Apalagi sekarang kita alhamdulillah punya bantuan dari pemerintah itu tentang dengan adanya Chromebook. Nah, itu selalu dipergunakan dan ditingkatkan. Kelas 5 itu kita ada AMBK. Nah, itu pasti berhubungannya dengan teknologi. Kemudian sewaktu-waktu guru bisa membuat soal dengan Google Form supaya anak lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi tersebut. Jangan takut dengan teknologi, tapi mari kita gunakan dan manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Ya, disiplin positif. Disiplin positif cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri dengan pembentukan sikap anak menjadi mandiri. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Nah, nanti selanjutnya tentang hukuman itu ke dalam selanjutnya dengan ini materi yang akan datang dengan disiplin positif ini.
Nah, ini contoh dari budaya positif. Buat aturan dan kesepakatan bersama. Secara umum, setiap keluarga memiliki aturan sendiri yang diterapkan sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, maka orang tua harus bisa menciptakan aturan yang dapat disepakati secara bersama dalam menerapkan cara disiplin positif ini. Nah, kaitannya dengan sekolah juga ada kesepakatan setiap pembelajaran di kelas. Contohnya kelas 6 kemarin sudah mencoba untuk membuat kesepakatan. Jadi siswa di kelas itu dia mematuhi aturan yang telah disepakati oleh siswanya itu sendiri, supaya anak-anak tidak ribut di dalam kelas karena dengan adanya kesepakatan tersebut. Itu ya Ibu Bapak. Tetapkan konsekuensi dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Orang tua harus menerapkan konsekuensi saat terjadinya pelanggaran. Namun konsekuensi yang diberikan tidak boleh adanya unsur kekerasan. Jadi kalau misalkan di sekolah itu kita bikin konsekuensi dengan murid. Tadi kesepakatannya sudah, terus dilanjut dengan konsekuensinya dengan murid. Apabila mereka melanggar, dia mendapatkan konsekuensinya apa dari guru tentang kesepakatan yang disepakati oleh siswa. Nah, memberikan pujian dilanjut ketika anak dapat menerapkan cara disiplin positif yang baik, maka kita sebagai orang tua di sekolah dapat memberikan pujian seperti pernyataan secara langsung baik motivasi atau hal positif. Jadi kalau misalkan anak itu kalau kita sebagai guru apabila anaknya itu tenang di kelasnya dan rapi di kelasnya, tentu kita sebagai guru enak untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa-siswa kita di kelas. Menjalin komunikasi yang baik. Proses komunikasi yang baik maka dapat menciptakan disiplin yang baik juga terhadap anak. Karena komunikasi dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan dan menyatakan sesuatu yang sedang dirasakannya. Kalau misalkan di contoh di kelas itu, kalau kita berhubungan baik dengan guru, dengan siswa, pasti siswa tersebut akan menghargai kita dan pembelajaran akan tercapai dengan bagus dan sempurna. Dilanjut. 5. Jadi contoh yang baik. Orang tua dalam menerapkan disiplin positif harus dapat memberikan contoh yang baik bagi anak. Karena anak akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua. Apabila kita sebagai guru di kelas mencontohkan dengan yang baik, pasti anak akan berbuat juga. Istilahnya kalau guru itu digugu ditiru. Kalau misalkan gurunya baik, pasti anaknya juga akan lebih baik dan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nah, untuk paradigma budaya positif ini cukup hanya sekian. Nanti dilanjut dengan disiplin positifnya. Nah, Bapak Ibu, ini profil saya di SD Tamiang, Kota Sukabumi, CGP angkatan 11. Dengan fasilitator Bapak Ade Tasik MPD dan pengajar praktik Ibu Ida Nurela. Nah, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Di sini ada beberapa. Nah, peran saya sebagai
sebagai pemimpin dalam pembelajaran dan bertindak sebagai coaching bagi rekan sejawat dan peserta didik. Saya menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya. Menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nanti di topik yang akan selanjutnya nanti dibahas. Menghentikan pemberian penghargaan dan hukuman yang berbeda secara senantiasa berupaya bertindak sebagai manajer agar motivasi dalam diri peserta didik dapat terbentuk. Nah, nanti lebih jelasnya lagi apa itu tentang manajer dalam pembelajaran. Kriteria budaya positif, filosofi kajian dewantara, nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Budaya positif menurut filosofi kajian dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi kajian dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau misalkan kodrat alamnya itu kita harus apa yang murid mau dan kodrat zamannya kembali ke teknologi yang tadi kita sudah bahas tentang bantuan dari pemerintah itu tentang Chromebook dengan mengaplikasikan lewat Google Form tentang soal-soal apa yang akan kita berikan terhadap siswa. Nah, kemudian budaya positif menurut nilai dan peran guru penggerak. Peran budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila seorang guru penggerak memiliki dan mampu menerapkan nilai dan guru penggerak itu efektif, inovatif, mandiri, kolaboratif dan berpihak pada murid serta mampu berbagai praktik dengan bertindak sebagai coaching pada guru yang lain. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan dan motivasi eksternal, berarti hukuman itu motivasi eksternal. Penghargaan untuk mendapat imbalan dari orang lain. Motivasi termasuk kategori motivasi eksternal juga. Restitusi untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi internal. Ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian hukuman berupa fisik atau psikis. Murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya kalau itu misalkan hukuman. Nah, sekarang konsekuensi bersifat terencana, bersumber dari dua arah. Murid tahu apa yang terjadi ke depannya dari apa yang telah mereka langgar. Nah, ini yang harus kita lakukan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada begitu sampai peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang berbeda. Jadi siswa itu harus memahami peraturan-peraturan yang diterapkan di keyakinan sekolah ini. Misalkan berpakaian sesuai dengan harinya, misalkan itu Bapak Ibu, si murid-murid harus memakai contohnya hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Berarti siswa itu dengan adanya keyakinan sekolah itu harus mempergunakan baju merah putih untuk mengadakan
upacara bendera, melaksanakan upacara bendera. Lima dasar kebutuhan manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, itu 5 dasar untuk dengan bertahan hidup. Jadi kalau misalkan kita di sekolah itu harus menjadikan siswi kita itu kasih sayangnya dan rasa diterimanya harus ada, penguasaan tentang pembelajarannya harus ada, kesenangannya juga dan kebebasan, dan bagaimana si siswa itu kedepannya itu memikirkan untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Nah, ini yang tadi akan dibahas. Ini yang harus kita sebagai guru kerjakan di lingkungan sekolah. Jadi itu 5 kontrol, posisi 5 kontrol. 1 ada penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor atau pemantau, 5 manajer. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu kalau misalkan kita sebagai anak peserta didik kita sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya akan lebih lembut. Berarti kita itu sebagai guru di posisi membuat orang merasa bersalah. 3 teman. Jadi kita itu sama peserta didik kita apabila dia mempunyai masalah akan seperti teman, ya. Jadi seolah-olah si pembuat bersalah itu dia tahu kalau dia itu berbuat salah. Monitoring atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Jadi apabila siswa itu memonitoring, berarti dia guru itu cuma hanya bisa jadi pemantau saja, tapi tidak menegurnya. Nah, manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku mendukung murid agar dapat menyelesaikannya. Jadi posisi kita di kelas itu kita harus sebagai manajer menanyakan apabila ada siswa kita yang bersalah, kita memanggilnya dan memberi pertanyaan, terus kemudian berinteraksi dengan siswa itu, kenapa kalian itu membuat salah. Kemudian si siswa itu akan mengakui kesalahannya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan tidak akan mengulangi lagi. Contohnya gini, kalau misalkan nanti ada berupa video contohnya ibu bapak. Jadi kalau misalkan secara garis besarnya itu, kalau misalkan si siswa merasa membuat salah, jadi kita itu mendampinginya sampai karakter dia itu tumbuh kembali. Jadi kalau misalkan anak membuat salah, kita tidak usah menghukumnya, kita tidak usah merasa bersalah, kita tidak usah menjadi teman, tapi kita harus mendorong anak itu supaya tidak berperilaku salah lagi. Itu ibu bapak kalau misalkan yang 5 itu sebagai manajer. Jadi sekali-kali jangan kita menghukumnya, jangan anak itu bersalah fisik misalkan suruh keliling lapangan, tapi kita harus berinteraksi dengan pembuat salah tersebut, siswa tersebut, dan dia harus menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi secara garis besar seperti itu.
Bapak Ibu, ini contoh dari segitiga rekonstruksi yang kami buat. Nah, dia terlambat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, padahal yang lain rekan-rekannya sudah mengikuti pembelajaran PJOK, tetapi dia langsung masuk ke barisannya dan mengikuti pemanasan. Nah, kita sebagai guru harus menanyakan apa tentang kesalahan yang dibuat siswa itu. Terus sampai dia akan merasa termotivasi kembali untuk pembelajaran selanjutnya dan tidak akan membuat masalah lagi karena kita berinteraksi sebagai guru. Boleh ada pertanyaan? Boleh. Di jam pembelajaran langsung Bapak Ibu mempertanyakan kepada siswa sebab kenapa beliau kesiangan, ataukah di jam setelah Bapak beres melaksanakan pembelajaran? Setelah melakukan pembelajaran. Jadi kenapa setelah melakukan pembelajaran? Jadi si anak dia berusaha untuk dengan kesalahannya sendiri, tapi tidak terus melakukan kesalahan tersebut. Jadi setelah melakukan pembelajaran, anak itu dipanggil. Kemudian kita tanya kenapa, apa yang menjadi faktor utama kesalahan siswa itu. Nah, ini contoh yang ada di sini, anak itu kesiangan ini karena terlambat sekolah, waktu malamnya itu dia main game. Nah, jadi itu ada suatu masalah dan dia terlambat ke sekolah. Anak jadi tidak merasa bahwa dia akan diberi hukuman dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Bersemangat untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Oh, ya. Nah, itu jadi restitusi itu seperti itu. Jadi kita itu harus sebagai manajer di dalam lingkungan kelas kita supaya anak-anak bangkit kembali rasa semangatnya untuk belajar. Ya, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan apa tentang pembelajaran positif dan disiplin positif yang akan kita terapkan di kelas. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Boleh siapa saja. Pertanyaannya, Ya. Bapak, saya boleh mempertanyakan yang tadi di dalam video. Ya. Tadi saya tidak mengetahui apa yang Bapak tanyakan dan apa yang anak utarakan di kelas tersebut. Jadi ada berapa pertanyaan bagi Bapak kepada anak tersebut, Ya. dan hal-hal penting yang harus ditanyakan itu Ya. apa saja? Ya, boleh Ibu Pipi, bagus. Ada beberapa yang harus dipertanyakan. Contohnya, siswa itu dipanggil ke kantor misalkan.
Kemudian ditanya kenapa terlambatnya. Kemudian si siswa itu dikasih motivasi juga, dan kita itu sebagai guru memberitahu apa yang sudah dilakukan itu salah. Ya. Kemudian di akhir pertanyaan itu ibu bapak itu harus menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, bahwa disitulah pasti ada konsekuensi yang akan dilakukan oleh siswa yang merasa bersalah tersebut. Seperti itu Bu Pipit. Ya, terima kasih. Ya, boleh Bu. Misalkan di kelas sudah menerapkan disiplin positif, ya pindah kelas. Apabila misalnya ada yang melanggar, yang pindah kelas tersebut, konsekuensinya apa untuk sekitaran anak-anak usia lingkungan di SD gitu, dari kelas 1, kelas rendah bagaimana, kelas atas bagaimana? Nah, kalau konsekuensinya kita harus tidak jauh dari dengan motivasi, membangun motivasi anak tersebut yang membuat merasa bersalah. Kemudian kita jangan penghukum mereka gitu. Jadi kita konsekuensinya, misalkan kalau misalkan ada yang tidak menyepakati kesepakatan kelas tersebut, contohnya kita konsekuensinya harus ke hal yang lebih baik gitu. Jadi pokoknya jangan misalkan mencantumkan kalau kamu tidak mengikuti kesepakatan kelas terus kamu lari habis 10 keliling, itu kan jadi penghukum verbal ya. Nah, gitu. Tapi kita harus sebisa mungkin kita harus memberi semangat dan dia tidak akan mengulangnya lagi. Seperti itu. Contohnya, kalau misalkan apakah kamu misalkan tidak mentaati kesepakatan kelas yang kamu buat, ibu akan suruh nulis, misalkan nulis. Anak-anak pasti kan menulis itu yang dilakukan oleh anak-anak bisa, tapi kalau misalkan nulisnya panjang, anak-anak pasti daripada nulis panjang, mending kita tidak melakukan kesalahan seperti itu. Contohnya misalkan menulis terus membaca, biasanya anak-anak jarang. Kalau kamu tidak mentaati peraturan, ibu akan kasih bacaan 3 halaman misalkan. Itu seperti itu. Ya, lebih bermanfaat supaya motivasi mereka lebih bersemangat lagi untuk bersekolah. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Sudah? Ibu, Bapak, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan seperti ini kita lebih terbuka lagi terhadap peserta didik, karena kita itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada murid di kelas itu. Terima kasih Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang budaya positif. Apa itu budaya? Budaya adalah jadi turun temurun gitu ya, yang harus dilakukan oleh kalian semua yang dilaksanakan. Ya, pertama budaya positif. Budaya positif itu ada apa? Kalian harus tahu dulu budaya positif itu apa dan diterapkan di kelas kalian. Ya, budaya positif itu nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung dan memotivasi siswa. Jadi untuk mendukung
kalian dan memotivasi kalian. Contohnya seperti ini. Kalian kalau terhadap teman itu kalian harus bisa menghargai, ya, menghargai sesama teman supaya kalian itu dapat tertib di kelasnya. Seperti apa Pak? Misalkan kalau ada orang teman kalian itu yang tidak bisa, kalian harus membantu dan menghargai dia dan menolong dia untuk supaya bisa, ya. Jadi kalau misalkan kalian itu ada contohnya si Arfi yang tidak bisa, kalian harus menolongnya, ya. Tolong menolong itu termasuk kepada budaya positif di kelas. Jadi kalau kalian itu di kelas, kalian harus rapi dan kalian harus bisa menghargai temannya di kelas. Ya, jangan sampai kalian di kelas itu acuh terhadap teman kalian. Contohnya gini, apabila kalian ada yang sakit, kalian harus menjenguknya kan? Ya, senang nggak kalau misalkan yang sakit itu dijenguk? Senang. Menjadi senang nggak? Nah, itu budaya positif yang harus diterapkan di kelas kalian. Jangan sampai kalian itu acuh terhadap teman kalian. Ya, apabila ada yang meminta bantuan kepada kalian, kalian itu harus bisa membantunya dalam hal pelajaran ataupun dalam hal apa juga. Kalian harus mencerminkan budaya positif itu. Ngerti? Mengerti nggak? Ya. Nah, di sini ada menanamkan rasa cinta kebersihan. Jadi kalau misalkan di kelas itu kalian ada sampah, itu yang membuangnya itu entah si A atau teman kalian yang lain, tapi kalian harus menjaga kebersihan kelas itu, ya. Jangan sampai kalian ada sampah tapi kalian cuek saja jalan, ya. Kalian harus membersihkan tempat area belajar kalian. Bapak pernah ngomong, pernah menjelaskan kepada kalian, kalian kalau belajarnya ada sampah di kelas, enak tidak? Tidak. Enak tidak? Tidak. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada sampah di kelas itu, kalian harus bisa mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Siapapun itu yang membuangnya, kalian jangan memperdulikan siapa yang membuang. Tetapi apabila di kelasnya ada sampah, kalian harus mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Nanti ya? Bersikap sopan dan minta izin pada guru. Nah, Bapak pernah bilang, apabila kalian meminta izin, ada keperluan, kalian harus mengatakan ya. Nah, itu harus dilakukan sama kalian, ya. Jangan sampai kalian tidak melakukan, Pak, langsung jalan. Sopan tidak itu? Tidak. Nah, di sini kalian harus menjadi teman kita itu dan menerapkan sopan santun kita terhadap teman-teman kalian sendiri, ya. Jadi kalian harus sopan dan terhadap guru itu apabila ada apa-apa kalian harus meminta izin, angkat tangan. Bapak pernah ceritakan ke kalian, angkat tangan, Pak, izin Pak, saya mau ke toilet, gitu kan? Pak, izin Pak, saya mau buang sampah ke tempatnya. Itu termasuk budaya positif di kelas. Kemudian melaksanakan kerja bakti rutin membersihkan sekolah. Jadi jangan hanya kalian, Pak, saya bukan giliran piket, terus saya akan pulang.
kita melaksanakan piket itu kan di setelah pulang sekolah ya, melaksanakan piket. Tapi kalian itu apabila di kelasnya kotor, kalian harus kerja sama, ambil sampah-sampah yang ada di kelas. Itu akan dilakukan nggak? Ya, jadi kalian harus bekerja sama, kerja bakti. Ayo ambil sampah semuanya. Oh itu ada sampah, ayo ambil bareng-bareng. Kalau piket kan beda lagi ya itu. Tapi ini yang diterapkan itu harus kalian kerja sama, ya, kerja bakti untuk membersihkan sampah. Nah, masuk ke sekolah itu kalian 7.15 masuk ke sekolah, ya. Itu mulai pembelajaran di sekolah. Jadi jam 7 itu kamu udah masuk sekolah, udah ke sekolah jam 7 pas itu. Jam 7.00 kalian itu sudah ada di sekolah, ya, supaya kalian itu disiplin dalam waktu masuk sekolah, ya. Itu budaya positif. Jadi jangan sampai ada ya kesiangan, kesiangan masuk kelas, ya. Ingat, kamu Bu Itin ini menanamkan budaya positif di kelas. Kamu harus berangkat tepat waktu di kelasnya, ke kelasnya. Jujur. Nah, selanjutnya jujur. Jujur teh gimana Pak? Kamu tidak boleh ada yang berbohong. Kamu tidak boleh. Ya. Bapak tanya, misalkan, Hasan, kamu di rumah membaca buku tidak? Jawab Hasan, membaca Pak, padahal tidak menjawab, tidak membacanya. Itu jujur tidak? Nah, itu kalian di sini harus bersikap jujur, ya. Mau dimanapun kalian berada, kalian harus bersikap jujur. Nah, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, ya. Kalau sekolah hari Senin itu pakai merah putih dan sepatunya warna hitam, kalian harus pakai sepatu hitam dan baju merah putih. Jadi itu tata tertib sekolah. Terus kalian melaksanakan upacara bendera. Nah, upacara bendera itu dilaksanakan tiap hari Senin, ya. Kamu harus berdiri tegak, lurus, lihat ke depan. Nah, itu harus dilakukan, ya. Jangan sampai ada yang goyang-goyang pas upacara, terus ngeleng, ya. Itu tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan. Karena hari Senin itu kalian melaksanakan upacara bendera. Nah, selanjutnya, kalau ada guru siapapun di depan kalian, kalian itu jangan lihat kiri kanan atau kemana-mana. Kalian harus melihat terhadap guru. Apa saja yang guru sampaikan, kalian harus taatinya. Jangan sampai gini, kalau di kelas itu nanti bapak tanya, kalian tidak bisa, ya. Lupa Pak, ya. Jadi kalian harus terus fokus dalam pembelajaran, melihat guru. Nah, ini budaya positif di kelas dan tepat diciptakan melalui bahasa yang digunakan, tanggung jawab yang diajukan, dan prosedur yang diajarkan. Budaya kelas yang baik dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial emosional yang mereka butuhkan untuk sukses di dalam dan di luar sekolah. Jadi di dalam dan di luar sekolah, kalian itu harus sukses.
belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh. Bapak pernah bilang kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu masuk ke kelas itu waktunya belajar, ya. Jangan ribut di kelasnya. Itu termasuk ke keyakinan kelas. Bapak pernah tulis kalian tidak boleh ribut di kelas, ya. Jadi perhatikan benar-benar guru yang ada di depan kalian untuk memberikan pelajaran. Jadi bersikap sopan sudah, menjaga kebersihan, menjaga keseimbangan. Nah, ini menerapkan komunikasi terbuka. Jadi kalian itu, Bapak pernah mengajukan kepada kalian, yuk kamu banyaklah berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya, dengan berdiskusi dengan teman-teman kalian tentang pelajaran-pelajaran yang sedang dipelajari. Ngerti tidak? Ya, jangan sampai kalian itu tidak ribut di kelas itu, tapi kalian itu bukan mendiskusikan pelajaran. Ya, itu termasuk penerapan komunikasi terbuka. Membangun lingkungan yang penuh apresiasi dan penghargaan. Oh, tepuk tangan buat Ijam. Ijam itu dia passing bola volinya sangat bagus. Ya, pernah Bapak kan pernah bilang, coba siapa yang bagus presentasi ke depan, itu Bapak akan kasih apresiasi kan ya. Oh bagus. Waktu pelajaran pertama itu olahraga, siapa yang masuk ke depan? Hasan ya, yang di depan ya presentasi. Ya Hasan bagus. Isan ya, yang nilainya bagus siapa? Isan ya. Nah seperti itu. Jadi kalian itu harus benar-benar disiplin di kelasnya. Jangan sampai kalian itu tidak melakukan disiplin di kelas, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Oh, jadi konsep. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kalian harus kerjakan. Nah, satu Bapak jelaskan, kamu di kelasnya itu harus hormati semua orang, ya. Itu kalian semua ini dalam satu sekolah, kalian harus bisa menghormati semua orang. Mau itu kelas atas, mau itu kelas bawah, kalian harus bisa menghormati. Bapak pernah ajarkan seperti itu ya. Menghormati orang lain berarti memperlakukan mereka dengan segan dan adil, mendengarkan dengan baik dan tidak melakukan diskriminasi. Jadi diskriminatif melakukan hal yang kurang baik ya, berdasarkan latar belakang agama atau perbedaan lainnya. Nah, kalian pernah Bapak sarankan untuk tidak melakukan bullying ya, sehingga tidak pernah ya. Nah, untuk melakukan bullying ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Jadi kalau misalkan kalian itu harus bisa menghormati orang lain. Kenapa di situ hormati semua orang? Kalian pasti dihormati oleh orang lain juga, ya. Tapi enggak? Nah, jujur dan bertanggung jawab. Tadi sudah jujur bertanggung jawab. Kejujuran mencakup tidak mencontek. Nah, cung, saha nusok mencontek. Saha nusok mencontek. Nah, itu suatu kejujuran yang harus kalian lakukan. Kalian tidak boleh mencontek saat pembelajaran, ya. Dan mengakui kesalahan. Nah, nanti pokok bahasan mengakui kesalahan
ada di poin selanjutnya. 3. Kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama melibatkan saling membantu. Nah, tadi kan Bapak pernah bilang ya. Tadi Bapak bilang kalian itu harus saling membantu temannya, ya. Mau itu pelajaran, mau itu misalkan, aduh sepatu saya hilang, tolong carikan bareng-bareng yuk, carikan sepatu saya yang hilang, misalkan uang saya yang hilang, gitu ya, ngerti ya? Berusaha yang terbaik, nah berusaha jadilah yang terbaik. Kamu misalkan ngobrol baik, eta tidak akan berusaha jadi yang terbaik. Kamu kalau misalkan salah pasti dilakukan. Berusahalah menjadi perilaku yang jadi terbaik, ya. Berani mengungkapkan pendapat. Nah, kalau kalian di kelas sedang belajar itu, kalian tidak ngerti nih pelajaran, kalian angkat tangan. Oh izin Pak, saya kurang mengerti. Misalkan seperti itu. Mohon izin Pak, mohon izin Bu. Menurut saya, nah kamu harus menceritakan pendapat kalian sendiri. Itu di kelasnya, ya. Jadi Pak, menurut saya cara passing sepak bola itu seperti ini Pak, itu nggak apa-apa, ya. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, tepat waktu dan disiplin. Ingat, kalian apapun mau masuk kelas semuanya, ya, mau waktu jam istirahat atau jam pelajaran, kamu harus tepat waktu masuk kelas. Dan di kelas itu bukan waktunya kalian untuk ribut, ya. Nanti nomor 7, peduli dan empati. Siswa diharapkan menunjukkan kepedulian dan empati terhadap teman-teman kelas. Kamu harus peduli terhadap teman-teman kelas. Dan guru memahami perasaan dan situasi orang lain, ya, dan orang lain dan membantu mereka saat dibutuhkan. Ini membangun lingkungan kelas yang sportif dan penuh kasih, ya. Jadi kamu harus peduli terhadap teman-teman. Jangan sampai tidak peduli. 8. Lingkungan belajar yang aman. Kelas harus menjadi tempat yang aman secara fisik dan emosional. Bebas dari bullying. Tuh, ingat, bebas dari bullying. Di kelas itu kamu waktunya belajar. Seperti itu, ya. Tidak ada kegiatan lain selain belajar, ya, waktunya di kelas itu. Dan kekerasan. Nah, kekerasan kadang sahatan musuh kayak, Pak ini ditunggu terus segini, Pak ini. Kamu di kelas itu tidak boleh, ya. Tadi Bapak bilang jangan ada bullying, ya. Kita harus merasa nyaman untuk belajar dan berpartisipasi. Kalian di kelasnya itu harus nyaman, tidak boleh ada yang tidak nyaman. Menghargai proses belajar. Nah, kalian sesama peserta didik di kelas itu, kalian harus bisa menghargai. Terus nomor 10, kreatif dan inovatif. Siswa didorong untuk berpikir luar kotak dan mencari solusi kreatif, ya. Kalian itu di kelas itu harus kreatif, tapi kreatifnya itu kreatif tentang pembelajaran. Lain kreatif karena nilai kreatifnya. Kalian itu harus kreatif dalam pembelajaran.
Ya, kalian itu harus cerdas semuanya. Menjaga kebersihan tadi sudah ya. Jadi di lingkungan kelas kalian itu harus bisa menjaga kebersihan di lingkungannya. Menghargai guru dan staf. Jadi kalau ada guru di depan kalian itu, kalian harus bisa menghargainya dengan cara kalian memperhatikan apa yang guru terangkan untuk pembelajaran kalian. Terbuka untuk hal belajar yang baru. Siswa diharapkan untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Misalkan gini, misalkan Rauna itu pengen, Pak, saya pengen belajar IPA, tapi saya di luar lingkungan, di luar kelas, contohnya di kampung. Nah itu hal yang baru gitu ya. Kalian boleh kalau belajar itu pokoknya tempat yang menurut kalian itu nyaman untuk belajar, itulah kalian lakukan. Nah, ini menggunakan teknologi dengan baik. Nah, sekarang kalian itu akan menghadapi AMBK ya. Nah, itu pakai apa? Kalian sudah belajar komputer? Terus, di rumahnya ada yang punya handphone. Orang tuanya yang punya handphone. Nah, itu kalian pergunakan dengan sebaik mungkin, karena teknologi zaman sekarang itu sangat penting. Apabila kalian membuka apa yang kalian inginkan, misalkan gini, rumus matematika, kalian ketik di handphone kalian rumus matematika, cara mencari sisi dari segitiga, rumusnya seperti apa, pasti kalian itu akan tampil semua. Jadi kalian di rumah itu kalau kalian punya handphone, kalian buka. Contohnya Maura ikutan lomba apa? FTBD lomba apa? Hah? Tentang bahasa Sunda ya. Nah, cara-caranya kalau misalkan kalian di rumah punya handphone, ada orang tua kalian punya handphone, itu cara-caranya pasti ada semua. Ya, cara pengerjaannya. Mengembangkan kemandirian. Nah, mengembangkan kemandirian. Kalian pikirkan di diri kalian, kata saya itu harus menghargai guru. Ya, saya itu tidak boleh ribut di kelas. Saya itu harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian itu tanamkan dalam diri kalian. Ya. Buat aturan dan kesepakatan bersama. Kalian di kelasnya buat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi kalau kalian tidak mentaatinya, itu ada konsekuensinya, ya. Kalau misalkan kalian tidak mentaati tentang peraturan yang dikerjakan sama kalian. Contohnya gini, coba kalian tulis peraturan-peraturan yang akan diterapkan dalam kelas kalian. Baiki, angkat tangan. Baiki 1, berdoa. Tulis berdoa. Berarti kalian harus melaksanakan berdoa sebelum pembelajaran ya. 2, kata si Aliate, Baiki, ice breaking. Ice breaking ya, tulis di kedua ice breaking. Jadi kalian harus melakukan ice breaking. Contohnya kayak kemarin, kalian menyambungkan kata ya, nah itu ice breaking. Itu kesepakatan kelas kalian. 3, membaca pelajaran
yang akan dipelajari kan? Ketiga, itu kalau kalian tidak mentaatinya ada konsekuensinya. Ya. Keempat, minta izin tidak keluar bangku apabila tidak ada kepentingan. Ya. Terus meminta izin yang seperti itu. Nah, budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah dan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalian itu harus mempraktekkan apa-apa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Murid dan menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada murid. Jadi kalau kalian punya potensi, contohnya Maura. Siapa lagi yang ikut FTBI? Mutiara, Maura, Aksan, Rauna, Iqbal. Itu kalian terus latihan, ya, latihan yang bagus supaya kalian menjadi juara. Ingin jadi juara Pak? Pengen jadi juara? Ya. Ya dulu. Nah, ini kita ya, restitusi 5 posisi kontrol. Ya, jadi ada penghukum. Jadi ini semuanya untuk guru ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau maupun verbal, membuat orang merasa bersalah pada posisi ini. Biasanya guru akan bisa bersuara lebih lembut. Nah, yang kita sebagai bapak dan ibu guru yang lainnya itu harus seperti manajer. Ya, manajernya seperti apa gini? Seperti apa? Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi monitor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk sedangkan murid mempertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau misalkan kalian ada yang terlambat nih masuk kelas. Contohnya seperti waktu Bapak belajar olahraga, Bapak melakukan pemanasan. Pas melakukan pemanasan peregangan, tiba-tiba ada Sony yang datang terlambat. Ya, datang terlambat. Kemudian Sony langsung masuk barisan dan dia melakukan pemanasan. Itu masa kasus bukan? Kasus. Nah, itu kasus Sony. Contohnya gini, sini. Nah, Sony datang dari sana. Ya, dari sana Sony masuk. Nah, ibaratnya kita lagi pemanasan olahraga ya. Masuk, lari Sony. Nah, langsung Sony berdiri. Padahal kita sudah melakukan pemanasan yang lain. Sony tiba-tiba masuk. Itu Sony membuat masalah tidak? Kasus tidak buat Sony? Nah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, sini Sony. Nah, contohnya gini. Itu kalian juga harus melakukan seperti ini ya. Sony, kenapa kamu tahu Bapak panggil? Kenapa terlambat Sony? Apa? Bangun kesiangan? Main game? Nah, jadi Sony itu telah datang masuk ruangan kelas, ya, karena dia tidak tahu kalau kita sudah buat keyakinan kelas kalau siswa itu tidak boleh datang terlambat, ya. Jadi kalian juga seperti ini. Nah, terus Sony dia tidak akan melakukannya lagi hal terlambat itu, ya. Nah, kalian juga seperti itu. Yuk duduk Sony. Terima kasih Sony. Tepuk tangan buat Sony. Nah,
Jadi kalian apabila berbuat salah, terus kalian sudah menjelaskan keyakinan kelas kalian harus berusaha meminta maaf dan kalian tidak mengulanginya lagi. Jadi intinya gini, kalian berbuat, terus kalian harus merubahnya itu menjadi kembali baik, ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa? Bisa. Ya, bagus kalau bisa ya. Budaya positif yang dapat Bapak sampaikan. Nah, ini harus kalian terapkan di kelasnya. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kalian. Jadi kalian harus lebih baik dalam pembelajaran supaya kalian mendapatkan nilai yang lebih baik juga. Siap dikerjakan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.